Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Dia, meninggikan Dia. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu menyerahkan waktu ini, saat ini, untuk kami boleh belajar dengan firman Tuhan. Dan berilah kami penerangan yang daripadamu, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini, kita akan membicarakan tentang perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Sekali lagi, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Kita buka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3-6. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Memang ayat ini, kalau kita lihat tadi dipotong dari ayat 3-6, tapi saya lebih suka kita juga boleh melihat ayat 1 dan ayat 2-nya, karena teks ini ya tidak berdiri sendiri sebenarnya, tetapi ada kaitannya dengan ayat 1 dan ayat 2. Saya membaca buat saudara demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi katakan tema kita adalah perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Ya, kata perlintasan di dalam bagian ini sebenarnya memiliki pengertian perjalanan waktu atau demi waktu yang telah berlangsung. Ya, jadi di dalamnya ada perjalanan waktu demi waktu yang telah berlangsung, sehingga kata yang digunakan di dalam judul ini oleh buku Almanak Kristen Indonesia menggunakan istilah perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Jadi perjalanannya waktu itu sebenarnya kalau diringkas secara ringkasnya atau secara intinya kita ambil, perlintasan itu bicara sebuah perjalanan waktu. Jadi perjalanan waktu itu telah mengubah gereja itu menjadi terang. Ya, telah mengubah gereja itu menjadi terang. Nah, kalau dikatakan telah mengubah gereja itu menjadi terang, berarti gereja itu pernah ada di masa-masa kesuraman juga. Ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa gereja memang pernah ada dalam masa-masa suram, masa-masa gereja itu tidak berperan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita membahas itu tidak ada waktu untuk itu, tetapi yang kita lihat dalam catatan-catatan sejarah gereja itu, ya memang ada fakta-fakta itu memang dimunculkan di abad-abad keberapa seperti itu. Ya, ada masa-masa gereja itu mengalami yang namanya kekelaman. Nah, ternyata perlintasan waktu itu sudah mengubah gereja katanya kepada fungsi yang sesungguhnya. Fungsi utama gereja adalah menjadi terang. Ini berarti gereja harus mampu menerangi sekelilingnya. Ya, jadi gereja itu nggak boleh sama dengan dunia. Ya, gereja itu juga nggak boleh tidak menerangi dunia. Nah, mungkin Bapak Ibu mulai berpikir, nah yang dimaksud gereja ini apa di sini? Apakah denominasi kita atau merek gereja kita atau gedung gereja kita? Ya, apakah itu yang dimaksudkan? Ternyata saudara, yang dimaksudkan dengan gereja dalam bagian ini adalah orang percaya itu. Jadi orang percaya, ya, orang percaya secara ikatan roh, ya, secara universal, ya, mempunyai ikatan roh, ikatan batin satu dengan yang lain, dan itulah yang disebut dengan gereja. Jadi gereja yang dimasukkan di dalam bagian ini adalah gereja yang tidak dibatasi oleh denominasi, gereja yang tidak dibatasi oleh gedung gereja, atau gereja yang tidak dibatasi oleh komunitas-komunitas tertentu di dalamnya. Tapi gereja yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah orang percaya itu sendiri. Orang percaya yang benar-benar harus memerankan dirinya sebagai
terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, bisa kita lihat dalam bagian ini, fungsi utama gereja adalah menjadi terang. Ini berarti gereja harus mampu menerangi sekelilingnya. Khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Seharusnya gereja semakin berfungsi sebagai terang yang dapat mempengaruhi sekelilingnya. Ya, jadi sebagai gereja kita ada di mana-mana. Ya, kita tinggal di mana-mana. Ya, lalu kondisi demi kondisi dalam bangsa kita ini, dalam masa pandemi ini, banyak sekali saudara yang harus ditangani. Ya, itu sebabnya seharusnya kita sebagai gereja kita harus bergerak juga untuk mengatasi bagaimana menjaga supaya tidak terpapar dengan pandemi itu. Khususnya sebagai terang, seharusnya kita mulailah dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengurangi ya gerakan dari COVID-19 itu. Supaya setidak-tidaknya itu tidak membuat kita terpapar atau kita yang menjadi korban dan lain sebagainya. Gereja seharusnya terus mengkampanyekan gerakan new normal dimanapun. Dunia sudah berubah dan gereja pun harus tetap dalam fungsinya sebagai sebagai terang dunia. Nah ini yang penting saudara. Ya, gereja harus dalam fungsinya sebagai sebagai terang dunia. Perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Sekali lagi, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Bagaimana caranya? Ada 3 cara di sini yang dinyatakan kepada kita. Ya, maaf bukan 3 tapi 2 ya. Ada 2 hal yang harus kita lihat dalam bagian ini. Cara yang dikatakan kepada kita, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus konsisten dalam panggilan kita. Nah itu tadi yang saya katakan. Kenapa saya membacakan ayat 1 dan 2 itu? Karena saya rasa dari situ asal muasal yang dibicarakan dalam ayat 3-6 itu. Jadi kita harus konsisten dalam panggilan kita. Artinya Tuhan memanggil kita menjadi pelayannya di dalam gereja. Seharusnya kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus tetap konsisten dalam pelayanan kita. Jadi macam-macam orang kita bisa kita bisa melihat orang terpapar, orang sakit, orang susah, orang orang yang hidup dengan ikatan-ikatan duniawi, tapi seharusnya keadaan itu tidak mengubah konsistensi kita dalam panggilan kita. Ya, panggilan kita sebagai gereja, panggilan kita sebagai orang percaya yang harus menjadi menjadi terang bagi sekeliling kita. Itu sebabnya kalau saudara melihat dalam ayat 1 dan 2 itu dikatakan kita dipanggil oleh kemurahan Allah. Ini berarti tidak semua orang mendapatkan anugerahnya. Kita tidak perlu tawar hati dalam melayani dia. Ya, jadi banyak tantangan, banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah kita. Seharusnya kita tidak tawar hati dalam melayani dia. Nah, itu saudara yang dikatakan di dalam bagian ini. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang ayat yang pertama itu, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi bisa kita lihat sekarang bahwa kemurahan Allah itu menjadi dasar bagi dia untuk melayani. Itu sebabnya di tengah-tengah tantangan gereja yang muncul itu saudara, pelayanan Paulus secara pribadi, dia tidak pernah tawar hati. Seharusnya kita orang yang percaya juga melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh tawar hati dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Janganlah tawar hati saudara. Kenapa? Karena kalau kita sudah tawar hati, yang akan terjadi adalah kita tidak lagi konsisten di dalam pelayanan kita. Nah, itu sebabnya dikatakan kita dipanggil oleh kemurahan Allah. Ini berarti tidak semua orang mendapatkan anugerahnya. Kita tidak perlu tawar hati dalam melayani dia. Kita harus menolak segala bentuk kelicikan. Ini bagian dari konsistensi kita. Ya, jadi segala bentuk kelicikan itu kita harus tolak. Makanya dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Makanya saudara, sebagai bukti tidak licik itu, ya itu kata kuncinya ya, sebagai bukti tidak licik itu dikatakan dalam bagian ini, bahwa Paulus dikatakan dia tidak pernah memalsukan firman Allah. Dan memang itu harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, janganlah dalam hidup ini kita memalsukan firman-Nya. Janganlah dalam hidup ini saudara,
ya, demi sebuah ketenaran, demi kita diterima, atau demi kita dihormati dan lain sebagainya, kita mengecilkan kebenaran firman Tuhan, bahkan memalsukan firman Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan dipalsukan firman Allah itu. Jadi firman Allah itu adalah firman yang hidup, firman yang harus kita nikmati, dan kita harus hidup di dalamnya. Seharusnya saudara, kita harus menggunakan firman itu, dikatakan untuk menyatakan kebenaran. Makanya kita perlu menyatakan kebenaran lewat apa? Lewat firman itu. Ya, jadi jangan menyatakan kebenaran yang lain. Ya, kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam firman itu. Makanya saudara, di dalam bagian berikutnya dikatakan kita harus siap untuk dipertimbangkan. Jadi konsistensinya kita itu, ya, dalam panggilan kita dikatakan kita harus siap dipertimbangkan atau diuji konsistensinya, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Saya sangat percaya kalau kita benar di hadapan manusia, ini apa namanya, standar ujian yang paling sederhana untuk melihat konsistensinya kita. Ya, pada waktu kita benar di hadapan manusia, ya, saya sangat yakin kita pasti akan benar di hadapan Allah. Jangan pernah berkata, yang penting Tuhan yang tahu. Ya, manusia bodoh, katanya gitu. Jangan, saudara. Itulah kelemahan demi kelemahan kita. Ya, kadang-kadang terlalu banyak kita itu, apa namanya, kelihatan rohani, tapi sebenarnya kita tidak rohani. Kadang-kadang, saudara, ya, dalam jawaban-jawaban yang berkaitan dengan konsistensi itu, kadang-kadang kita katakan bahwa seolah-olah, ya kan, seolah-olah kita masih sangat dekat dengan Tuhan, padahal kita jauh dari Tuhan. Nah, itu yang dikatakan dalam bagian ini. Konsistensinya kita dalam panggilan itu harus jelas. Jadi, apakah kita jemaat Tuhan, apakah kita majelis gereja, apakah kita pendeta, atau apakah kita orang-orang biasa saja seperti itu dalam gereja, saudara, semuanya kita harus ingat, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk percaya. Setelah kita percaya, bagaimana? Mau nggak mau kita gereja. Kita terikat dengan gereja, kita ada di dalam gereja, kita disatukan dengan gereja. Itulah yang membuat kita harus konsisten di dalam panggilan kita, menjadi gereja yang menjadi terang bagi dunia ini, bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua di dalam bagian ini, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kita harus konsisten dalam panggilan kita. Yang kedua, saudara, bagian yang terakhir di dalam bagian ini, kita harus konsisten dengan berita yang kita sampaikan. Sekali lagi, kita harus konsisten dengan berita yang kita sampaikan. Artinya, kita tidak bisa mengubah berita yang kita sampaikan supaya kita bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Jangan merubah beritanya. Berita yang paling enak didengar orang adalah bagaimana supaya orang sukses, supaya orang bisa nikmat hidupnya, supaya orang bisa nyaman hidupnya. Tapi berita yang kita sampaikan bukan itu, saudara. Berita yang kita sampaikan bukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi berita yang kita sampaikan di dalam bagian ini dinyatakan, berita yang pertama yang kita sampaikan adalah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Ya, kabar baik apa, saudara? Kabar baik yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5 itu. Kristus Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, ia bangkit pada hari yang ketiga, ya kan? Ia bangkit pada hari yang ketiga, ia menampakkan diri. Itu catatannya. Ia menampakkan diri. Berarti itulah kabar baik. Kabar baik yang dijelaskan dengan apa? Kematian, kebangkitan, penampakan diri, kenaikan Yesus, bahkan kedatangannya kembali ke tengah-tengah dunia ini. Itulah kabar baik yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Ya, jauh di balik karya itu, sebenarnya yang Tuhan mau kita sampaikan adalah berita kematian, kebangkitan tadi, penampakan diri, dan akan datang kembali. Dikemas dengan satu kata, bahwa pengorbanannya, karyanya di dalam Injil itu, itulah yang menjadi keselamatan kita. Berarti kabar baik yang kita sampaikan kepada banyak orang adalah kabar kesukaan yang berkaitan dengan keselamatan, yang berkaitan dengan pengampunan, yang berkaitan dengan jalan keluar, yang berkaitan dengan nasib akhir daripada manusia itu di tengah-tengah kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Nah, makanya dikatakan Injil itu harus membawa orang
kepada yang namanya kepada apa? Pertobatan. Ya, Injil itu harus membawa orang kepada pertobatan. Jika ada yang masih belum bertobat, dikatakan dalam catatan ayat 3-6 ini, itu berarti dikatakan mereka itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam arti, bahasa yang saya pakai adalah mereka adalah orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa. Mereka bukanlah orang-orang pilihan Allah. Mereka bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk selamat itu. Makanya mereka menolak kekerasannya. Mereka menolak dan tidak membuka hati mereka kepada apa? Kepada Injil itu. Makanya saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak melihat kemuliaan cahaya Injil. Injil itu menyentuh hatinya, tapi dia menolaknya. Karena apa saudara? Karena dia lebih suka di dalam apa? Hidup di dalam ilah zaman ini. Atau bisa dikatakan Injil itu menerobos dia, tapi ilah zaman ini membutakannya. Apa itu ilah zaman ini? Ilah zaman ini itu bicara semua kenikmatan demi kenikmatan. Semua yang membuat dia seolah-olah enak dalam hidup ini saudara. Padahal jiwanya akan binasa. Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Apa gunanya engkau mengumpulkan harta begitu banyak di tengah-tengah dunia ini, kalau akhirnya jiwamu binasa juga. Makanya dikatakan saudara, untuk siapakah itu? Untuk siapakah itu? Ini pertanyaan yang penting buat kita. Untuk siapakah kita mengumpulkan itu? Kalau pada akhirnya kita kehilangan keselamatan itu, atau kalau pada akhirnya kita tidak memperoleh keselamatan itu saudara, untuk siapakah kita mengumpulkan semua harta demi harta itu? Ya, untuk apa kita mengatakan kita orang hebat, orang kuat, orang yang berpengaruh, tetapi kita tidak punya Yesus dalam hidup kita? Ya, tidak punya Yesus dalam hidup kita, atau kita tidak tahu tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya itu. Itu yang sebab yang disampaikan dalam bagian ini. Berita yang pertama adalah berita yang berkaitan dengan Injil itu. Berita yang kedua yang kita sampaikan dikatakan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini berita yang penting saudara. Kita hanya hambanya yang menaklukkan diri kepadanya. Jadi dalam pemberitaan kita, dia harus yang lebih utama. Makanya konsepnya, jangan membuat Yesus menjadi nomor 2. Ya, konsepnya jangan menyampaikan atau memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Yang jauh lebih dominan kita pemberitanya daripada Yesus yang kita beritakan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-6 di dalam bagian itu saudara, ya, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya suka kata-kata yang dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Inilah beritanya. Kemuliaan Kristus, Yesus yang menjadi sumber utama itu. Yesus yang menjadi sumber utama pemberitaan kita. Dan dikatakan lagi, cahaya kemuliaan yang dia taruh dalam hati kita, itulah yang selalu membuat kita mengutamakan pemberitaan kita, ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus kita agungkan dan yang harus kita tinggikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari sekarang di dalam hidup kita, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Bagaimana caranya? Ada 2 hal yang dicatat dalam bagian ini. Yang pertama adalah kita harus konsisten dalam panggilan kita. Lalu yang kedua, kita harus konsisten dengan berita yang kita sampaikan. Jadi, kalau begitu, tugas kita harus terus bergerak. Karena gereja terus ada di dalam perlintasan yang ada. Dan tugas kita sebagai gereja, jangan pernah tinggalkan bahwa engkau adalah gereja yang diikat dalam satu kesatuan roh. Dan kita adalah terang yang harus bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa perlintasan
telah mengubah gereja menjadi terang. Dan tolonglah kami, supaya kami sebagai gerejamu, kami konsisten dengan panggilan kami, dan kami juga konsisten dengan berita yang kami sampaikan. Berkati pemberitaan ini, berkati hati kami, berkati hidup kami dalam masa pandemi ini, supaya sebagai gereja kami semakin kuat, semakin diteguhkan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat di dalam segala sesuatu. Sukses buat kita. Shalom.